Suara Hati. Renungan hari ini, Minggu, 19 Oktober 2025. Topik, Aku di sini, aku siap Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Samuel 17 ayat 37 dan 38. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Saudaraku, sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Hineni, yang arti katanya adalah aku di sini. Perkataan ini merupakan sebuah pernyataan akan kerelaan atau kesiapan penuh untuk menjalankan perintah Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam Alkitab, orang-orang yang memiliki sikap Hineni, seperti Samuel, Abraham, Musa, termasuk Daud dan yang lainnya. Apabila saudara membaca Alkitab tentang kisah Daud dalam menghadapi orang Filistin, mungkin kita dapat memahami kesiapan penuh Daud melawan orang raksasa Filistin, seperti Goliat. Dalam kisah Daud itu, sekalipun tidak ada tertulis perkataan Hineni, tetapi kita dapat membaca semangat Daud. Masakan bangsa Tuhanku direndahkan orang-orang Filistin. Lalu Daud berkatalah kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 32. Saul meremehkan kemampuan Daud yang masih muda dan lagi pula Daud bukanlah seorang prajurit seperti kakaknya Eliab. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dan Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. 1 Samuel 17 ayat 33, 34 dan 35. Daud sangat mengetahui bahwa orang yang tawar hati adalah sikap seseorang yang kalah sebelum berperang. Makanya Daud berkata, janganlah tawar hati karena Goliat, ayat 32, karena itu kita harus menunjukkan semangat bersama Tuhan Allah. Oleh karena itu, dikala semua orang tawar hati melihat Goliat, justru Daud tampil dengan kesiapan dan keberaniannya menghadapi Goliat dan menang. Kita mengetahui bahwa Daud bukan dalam posisi sebagai prajurit yang terlatih, dan bukan juga seorang yang dapat diandalkan oleh prajurit Israel seperti kakaknya. Daud hanya dikenal sebagai gembala yang tangguh. Daud datang ke arena perang, bukan hendak ikut berperang, melainkan membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Tetapi, ketika Daud melihat tantangan yang dihadapi bangsanya, ia tidak lari atau tidak tawar hati dan ia tidak mencari alasan untuk menghindar. Justru sebaliknya, aku akan ikut melawan orang Filistin itu. Semangat hatinya melawan Filistin, bukan karena ia kuat, bukan juga sok berani. Namun Daud ingin membuktikan diri, melainkan ia percaya bahwa Tuhan yang pernah menolongnya dalam melawan singa dan beruang, ketika dombanya diserang singa dan beruang dan dirinya menang. Kisah ini mengingatkan kita, bahwa merespons panggilan Tuhan kepada masing-masing orang, tidak selalu menuntut harus sempurna atau kesiapan penuh dalam menjalankan tugas pelayanan. Ternyata, Tuhan selalu mencari bukan orang yang paling siap secara jasmaniah,
tetapi Tuhan lebih melihat hati yang bersedia dalam melangkah dengan iman yang teguh. Saudaraku, saat ini, Tuhan tidak pernah menunggu kita sempurna dulu baru dipanggil. Perhatikan para murid dahulunya, yang dipanggil Tuhan Yesus dari berbagai profesi untuk menjadi penyampai Injil. Tuhan mencari hati yang mau taat, tanpa menunda, dan tanpa banyak alasan. Setiap orang yang hatinya berkata, "Aku di sini Tuhan, hineni." Ini adalah pernyataan komitmen yang spontan, penuh perhatian, fokus, dan tidak ragu, bahkan tanpa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi. Panggilan Tuhan terkadang sering datang melalui hal-hal biasa, seperti melakukan tugas sederhana, melihat kebutuhan seseorang yang perlu dibantu, atau peluang yang tampaknya perlu menegur seseorang yang tidak sesuai. Nah, melihat hal-hal sederhana itu, apakah respons kita? Bila kita sadar, disitulah Tuhan panggil kita untuk dipakai dalam hal-hal yang lebih besar. Hati yang bersedia adalah hati yang dipercayai Tuhan lebih dari kepada diri kita sendiri. Hati orang yang menunggu panggung besar untuk tampil, Tuhan tidak akan berkenan. Hati yang memilih segera merespons, seperti inilah yang Tuhan pakai untuk membawa perubahan besar. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada orang-orang yang melakukan pelayanan di tempat kumuh. Selamat beribadah Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Diperhambat amat keras, sebab itu aku datang ke salibmu terlepas. Walaupun kami penuh dengan beban berat dan terluput dari segala macam pencobaan, kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan dalam hidup ini. Sebab hanya di salib-Mu lah kami ada kelepasan. Aku ini bertanggung